Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Uswatul Hasanah SP selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Bapak Dr. Sunhadi MSc, Bapak Kiai Haji Ahmad Hussein MAG, Bapak Kiai Saifuddin Nur MPDI, Bapak Kiai Haji Ulin Nuha LC selaku Badan Penjaminan Mutu Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Bapak Darmono Hadi MSc selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Ustazah Ida Watun Nuha SPD GR selaku Kepala Sekolah SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Bapak Haji Yulis Arif Wicaksono SPD SAG MPD, Bapak Haji Sukanto SPD MPD selaku Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Tengah, serta yang kami hormati seluruh asatidzah SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah dan para tamu undangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka visitasi akreditasi di SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah, unggul, terampil, dan berakhlak Qurani. Kami sambut dengan hormat kehadiran Bapak Tim Asesor dan seluruh sivitas sekolah yang telah hadir. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau serta mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Hana Nabila Rizka selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan ummul kitab Ala Hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hana Taskia dan Ulaya Fatihatul Rizki yang merupakan peserta didik kelas 22 dan kelas 11 1. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Hanatasya dan kepada Ananda Ulaya Fatihatul Rizkin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا محزنا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سورة المصطفى سورة البقرة والمغفور عنهم Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Saifuddin Nur MPDI. Semoga dengan pembacaan doa dapat menambah keberkahan pada acara hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammadun selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak tim asesor BPD Provinsi Jawa Tengah, Pak Haji Yulis Arif Wicaksono SPD SAG FPD, Bapak Haji Sukanto SPD FPD, yang kami hormati bapak-bapak dari badan-badan itu, ada Pak Dr. Soledi. Beliau ini dalam kesehariannya adalah sebagai kepala laboratorium fisika Semarang. Yang kami hormati Bapak Haji Windu HRC. Beliau ini kesehariannya adalah sebagai wakil direktur laboratorium Falak. Betul ya? Yang kami hormati Bapak Haji Saifuddin Nur MPD. Beliau ini kesehariannya adalah sebagai selain di Alhamdulillah sebagai pengurus di Yayasan Madrasah Al-Huda Kecamatan Desa Tali yang tadi disampaikan, termasuk salah satu lembaganya adalah lembaga pendidikan kejuruan SMK Pelayaran. Yang kami hormati Bapak Darmono Hadi MSI. Beliau adalah sebagai Direktur Pendidikan di Yayasan Al-Hamidiyah Guru Waris di lembaga kita ini. Yang kami hormati Ibu Idawatul Buha SPD, Kepala SMA Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Ibu Isrofiatun MPD, Kepala SMP Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Yang kami hormati para asatidzah SMA Quran Terpadu Al-Hamidiyah yang berkesempatan hadir dalam forum ini. Pertama-tama kami panjatkan syukur, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pagi hari ini melaksanakan tugas sebagai insan-insan pendidikan dalam rangka melakukan acara visitasi akreditasi SMA Quran Terpadu Al-Hamidiyah.
Salawat beserta salam tetap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, kepada bapak-bapak dari tim asesor kami sampaikan bahwa lembaga Alhamdulillah ini khususnya SMA ini memang belum berdiri lama. Tadi sampaikan kira-kira baru meluluskan dua kali, sehingga saya yakin bapak-bapak masih banyak hal yang belum baik, masih banyak hal yang mungkin kurang, setidak-tidaknya belum ideal, saya yakin. Sehingga kehadiran Bapak dalam acara ini dan untuk ke depan, kami mewakili yayasan berharap sekali masukan-masukan, bimbingan, arahan demi perbaikan lembaga kita ini, yaitu lembaga pendidikan SMA Quran Terpadu Alhamdulillah. Ibu Widawatul Muha beserta jajarannya dalam mempersiapkan ini berhari-hari Pak, sampai mungkin berhari-hari tidur dalam mempersiapkan acara ini. Maunya ya seideal mungkin, kehadiran Bapak Yulis dan Pak Kanto ini maunya itu ya semua baik, tetapi saya kira masih ada kurang. Masih ada hal-hal yang perlu nanti dilengkapi atau diperbaiki. Kami dari yayasan juga keinginannya bagaimana sekolah ini menjadi seideal mungkin. Tetapi yang namanya keinginan belum tentu itu bisa terwujud sesuai dengan ideal kita. Tapi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, adanya nanti setelah Bapak lihat, Bapak periksa, barangkali ada hal yang kurang baik berkenaan harapan yayasan tetap menjadi sesuatu yang mungkin bisa dipermaklumi untuk diperbaiki ke depan. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami yayasan, dan mungkin kebanggaan juga untuk para wali santri dan para santri, para aparatur semua yang ada di sini, apabila di dalam akreditasi kali ini mendapatkan penghargaan penilaian dan penilaian yang terbaik. Itu sesuatu yang menjadi kebanggaan kami. Sehingga saya berharap juga kepada Bapak Yulis dan Pak Kanto nanti barangkali yang berkenan untuk bisa dipermaklumi Pak, untuk diberikan arahan perbaikan. Dan barangkali ada yang kurang baik, kami juga bisa di sekolah ini yayasan bisa dimaafkan. Saya kira itulah harapan kami mewakili segenap pengurus yayasan dan ketua yayasan tidak hadir pada kesempatan ini. Kami mewakilinya, mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Tim Asesor kepada perwakilan. Kami persilakan.
tidak sempat mencatat asmo panjenengan. Yayasan Bapak Haji Muhammad, Direktur Pendidikan Bapak Darmo Hadi MSI. Badan Penjaminan Mutu Bapak Dr. Suredi MSI, Bapak Kiai Haji Kulit HRC, dan Bapak Saifuddin Nur LPD. Mohon maaf Pak Kata yang mencatat. Ibu Kepala SMA yang saya hormati dan segenap pendidik dan tenaga pendidikan, alhamdulillah pada pagi hari ini saya hadir di SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah sesuai dengan surat tugas dari BAN PDM Provinsi Jawa Tengah selama 2 hari ini, tanggal 21 dan 22. Mungkin Bapak dan Ibu semua selama 2 hari ini terrepoti di hari-hari sebelumnya, kurang istirahat, tidurnya berkurang, tambah rotok mules sedikit, pasti ada mulesnya. Karena demi kepentingan penjaminan mutu eksternal ini, jadi akreditasi itu adalah salah satu penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional yang meminta kepada kami berdua untuk hadir visitasi secara luring. Beberapa tahun yang lalu kami juga pernah diminta visitasi secara daring pada saat COVID, dan salah satunya visitasi daring di tahun 2020 itu ada satu lembaga pendidikan Bapak Ibu. Hasilnya sangat katakanlah sangat baik sekali. Jadi di visitasi daring hasilnya itu unggulnya 94 kalau. Nah, oleh BAN SM kemarin kami ditugasi lagi untuk visitasi ke satuan pendidikan tersebut secara luring. Apakah benar 94 saat visitasi daring di tahun 2020 itu? Jadi kalau dari guru saya matur bahwa akred yang tahap ini adalah diprioritaskan bagi sekolah baru yang belum pernah akreditasi dan sekolah yang lama juga belum akreditasi. Kemudian sekolah yang pernah akreditasi tetapi hasilnya TT, tidak terakreditasi atau di bawah C. Kemudian di tahap 2 ini ada beberapa sekolah yang reakreditasi atau akreditasi ulang. Salah satunya tadi hasil akred daring diulang. Kami sampaikan bahwa dengan nilai akreditasi secukup itu, C itu mendapat bantuan bus provinsi per siswa 500.000 per tahun. Jadi kalau akreditasinya C, bantuannya 500.000 per tahun per siswa. Kalau akreditasinya naik jadi B, akreditasinya menjadi
Jadi 250 per tahun per siswa. Kalau akhirnya di A 150.000 per tahun per siswa. Nah, Pak Jenderal enaknya yang 500 apakah kata saya kan Satu setengah. ya, makanya perlu kami sampaikan kepada itu. Jadi sekolah-sekolah yang reakreditasi itu saya sampaikan yang semula C misalnya dengan siswa 1.000. Kemarin saya di Banjarnegara itu siswanya 1.000. Kemudian kalau bapak anggaran tidak dapat kan turunnya separuh, 250.000 bulannya kali 1.000 siswa 250 juta. Untuk mengembalikan cash flow anggaran itu, maka siswa bapak dan ibu itu setahunnya harus menyiapkan dana 250 juta dibagi 12 bulan. Jadi per siswa nanti SPP-nya naik 20.000 per siswa supaya anggarannya imbang. Kalau A ya lebih banyak lagi dari ibu nanti anggarannya bilangnya. Nah jadi kalau yang belum pernah dapat itu kan nggak kaget ya, nggak kaget gitu. Jadi ini belum pernah dapat. Nanti anggarannya apa? Nah, oh anggaran saya dapat kategori ini sehingga saya dapat terima sekian, alhamdulillah. Kalau sudah pernah dapat 500 kemudian turun, nah itu yang jadi beban. Oh dari itu sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya itu Sarin. Oke, next. Ya lanjut. Sudah tua pada ibu, sudah 54 tahun ya. Mungkin sebenarnya satu tentang kelahiran saya, akan menyatakan pendapat saya. Hari-hari saya bertugas sebagai pengawas SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Pati, Kudus, dan Rembang. Kantornya di depan SMA 1 Pati, Cabang Dinas 3. Bapak Ibu, mungkin saya sudah agak tidak asing lagi dengan daerah sini karena SMK Salapia, SMK Cordova, SMK Kesuma, SMK Cilewa adalah sekolah-sekolah yang saya bina. Jadi makanya Ibu Kepala kemarin menanyakan menginap apa tidak, saya langsung jawab tidak. Karena hanya 1,5 jam pulang ke Kudus. Alamat saya di Kudus, Bapak Ibu, di seberangnya Pasar Kliwon. Kalau Bapak Ibu mau belanja pramuka, nah, di pojokan agak hijau itulah yang jual itu istri saya. Pasti hancur ini. Kalau promosi bisa ya. Siapa tahu nanti SMA lebih dia ke sana gitu. Nah ini melalui entrepreneurnya harus dikembangkan. Hari pertama teknis kita hari ini Bapak Ibu, nanti kami akan observasi lapangan, melihat-lihat observasi lapangan. Ya ada apa di sekolah ini yang dipunyai? Mungkin sarana-sarana, ruang-ruang apa saja. S2-nya Bapak Haji Suparno MPD. Lanjut wawancara dengan guru, komite, siswa itu. Nanti kita laksanakan hari ini. Oh maaf, ini masih tidak ada komponen 4 ya Bu, karena maaf ini settingan saya di SMK, itu ada komponen 4. Jadi instrumennya kalau SMK lebih banyak, ya lebih banyak. Kalau di SMA hanya komponen 1, 2, 3. Kalau SMK ada di kekhususan khusus SMK. Next. Nah, kedua nanti sama saja Bapak Ibu. Nanti akan kami mulai dari indikator yang paling bawah, naik ke atas.
Nanti Pak Haji Sukanto dari atas ke bawah. Jadi nomor butir 1 Pak Haji Sukanto dulu, saya di butir 14 ya. Nanti besok kita cek. Kemudian teknis hari keduanya hari itu besok ada micro teaching di pembelajaran di kelas. Karena akreditasi ini beban kerja kita bareng-bareng ya. Bapak Ibu guru punya beban semua. Berapa guru yang mengajar di sini? Jumlahnya berapa? Sesuai surat tugas 15. Nomor 1 Ibu Kepala Sekolah ya. Ibu Kepala Sekolah nomor 1, nomor urut 2 sampai 15. Kalau langsung dibuatkan lintingan nomor 2 sampai 15, besok kita undi. Nah, sebelum pelaksanaan micro teaching kita undi, buka kerutik nomor 6, sinten nomor 6, sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar. Nomor 6 siapa? Kode 6 A, B, C, D, E, F. Siapa kode 6? Misalnya, masa apa? Pakainya apa? Oh, nomor urut kan? Ya nomor urut siapa? Di surat tugas. Nah, gitu. Surat tugas SK panjenengan itu sangat penting loh Bu. Karena itu salah satunya nanti menentukan nasib pengeluaran tunjangan profesi kalau sudah PPG panjenengan. Surat tugas itu bukti kalau panjenengan mengajar minimal 24 JP untuk pencairan sertifikasi. Nah, pernah kami di satu Jepara ya, 5 menit sebelum micro teaching saya umumkan besok. Jadi semua guru punya hak micro teaching. Tidak hanya memberi beban kepada guru yang paling muda, sing IT-ne paling api, sing mulai api itu mesti dikongkon micro teaching. Kalau semua punya beban seperti ini, kita undi semua akan menyiapkan. Paling orang malam nanti akan mulai sidik karena salah satu penilaian adalah unsur micro teaching. Jadi micro teaching elek, yo jenengan sing elek-elek akreditasi. Sudah dia. Nah, ya, pagi saya undi keluar nomor urut 3 itu Makassar mesti ya kalau di sekolah ini. Silakan nomor 3 siapa? Saya Pak, tapi mohon izin Bapak. Kenapa Pak? Tensi saya tiba-tiba naik Pak. Ya sudah diganti saja. Oke, kita buka lagi. Keluar lagi nomor urut 6. Maaf Pak, tiba-tiba perut saya mulus ini Pak, gak bisa micro teaching diganti saja. Akhirnya daripada bola balik, ya sudah Pak, jangan naik senator, siap sopok. Jadi besok kita bagaimana? Sudah ada yang siapkah atau harus diundi? Oh gitu. Kira-kira mereka kalau diundi mau dibuatkan sehingga fair. Kalau disiapkan itu bebannya lebih berat. Salah ikut niat pelaku, orang siap. Dan jadi kan sanggup tak putus micro teaching. Gimana? Supaya adil gitu. Ini sudah buat pembiayaan, tapi Oh bagus. Oh iya, berarti ada 14. Iya, oke. Ya, ada siap. Nanti 2 ruang, 2 kelas. Saya 1 kelas, Pak Kanto 1 kelas. Betul ya? Saya hanya menyampaikan ilustrasi saja. Itu nanti panjenengan jangan merasa terbebani. Sebetulnya saya bisa sampaikan ke kepala sekolah, silakan dipilihkan guru yang terbaik menurut sekolah ini. Pemilihan guru yang terbaik kan menurut sekolah, belum pasti menurut orang lain terbaik. Ya, sehingga tidak ada rasa saling menyalahkan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kami juga mohon dihadirkan ke orang tua. Kalau tadi disampaikan oleh bapak-bapak pengurus
yang sini tuh bordil, jadi di luar pagi banyak. Mungkin nanti bisa dihadirkan. Kalau kurang ya saya minta nomor HP-nya orang tua di luar kota yang bisa saya hubungi. Jadi sekolah sini itu jenengan tahu dari mana? Tapi betul tahu itu, ya kan? Sampai orang maaf, orang di rumah mungkin paling jauh orang mana? Sampai di sekolah. Oh Lampung. Jadi ketika dari Solo jenengan itu browsing sendiri atau bagaimana? Gitu. Jadi kami pengen melihat kalau kita analisis setelahnya SMA itu apa, kekuatannya itu apa. Kita mau lihat kekuatannya sampai di mana. Kemudian komite, kalau di SMK itu ada unsur dari dunia usaha dunia industri, tapi kalau di SMA tidak ada. Tapi nanti kalau dihadirkan perwakilan dari instansi yang ada kaitannya MOU dengan panjenengan. Sekolah ini mengadakan MOU dengan siapa? Ada dokumen kerjasama mungkin ya, mungkin dengan puskesmas atau dengan siapa itu. Kami mohon dihadirkan MOU yang pernah MOU dengan sekolah. Kami pernah MOU dengan Banten situ Pak. Mungkin situ terbatas dengan Atuli. Atau kami pernah dengan fotokopi depan. Jadi MOU-nya kelihatan gitu. MOU-nya bidang apa, kemudian orangnya itu betul-betul MOU atau hitam di atas putih saja MOU. Demikian Bapak dan Ibu, sebelum kita pembukaan dan perkenalan di sini sesuai dengan radar acara kita observasi, kemudian wawancara kalau orang tua sudah rapuh kita hadirkan lebih dulu, dan mungkin dari unsur yayasan lebih dulu setelah kami wawancara dengan pihak yayasan dan badan penjamin mutu. Nanti kalau bapak-bapak ada tugas lain monggo bisa berjalan, tapi kami minta waktu barang sebentar untuk wawancara. Saya kira itu ya ibu-ibu semua ya Pak Haji. Iya betul. Akan kita. Kalau di SMK kan banyak bapak-bapak aja ini. Ini kok ibu semua gitu. Terima kasih Pak Kato menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Romo-romo Yai ingkang lenggah dan ajeng menika selaku pengurus pembina dan ketua yayasan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Ibu Kepala SMA yang kami hormati, Ustadzah juga yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, yang pertama adalah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bermuat sehat bertatap muka dalam ruangan yang berbarokah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kenapa-napa. Salawat serta salam tanpa kita terkait pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, tamanya syafaatul udzma. Amin Allahumma amin. Itu Bapak yang kami hormati. Saya menambahkan
sedikit tadi di awal mestinya kita foto bersama ya, mumpung ini wajah-wajahnya masih segar, biar nanti kelihatan fresh. Dan di sini apa di pakan nama kan apa kan? Nanti foto bersama sebagai catatan kami untuk kami lakukan nanti. Tadi sudah diperkenalkan oleh beliau Bapak Jibis bahwa nama saya cukup singkat ya, wong tiso namanya Pak Kanto ini dari Pak Kanto tapi bahulu anak kecil itu bahulu itu bahulu. Rumah saya di daerah Gunung Muria Bu, naik di daerah Hotel Boyo Natural Pinara. Dan jalan Pasar Derby itu ke utara arah Muria itu depan ada pondok pesantren Asidikiyah, saya di depannya itu yang rumah yang tidak saya tinggal tepati tapi punya di situ. Tapi saya tidak nanti ibu tidak bapak tidak mencoba Pak, saya ini sudah perjalanan mau ke Korea dan nanti lari ke sana. Tempat tinggal saya di sebelah timurnya dekat Logung. Bersologung. Siapa yang pernah ke Logung? Di sana ada Logung ya, tempat wisata. Nah, tugas hari ini sesuai dengan Satgas Ban SM Provinsi Jawa Tengah nomor surat 938 garis miring Ban strip BDR strip Jateng strip TU strip tahun garis miring tahun 2025 tertanggal 21 November 2025. Jadi selama 2 hari ini kami berkecimpung di sini. Mungkin ibu-ibu masa merasa kerepotan, sebelumnya juga saya mohon maaf dan saya dapat terima kasih atas penyambutan yang telah dilakukan pada kami berdua ya, sudah disiapkan tadi sudah sarapan. Alhamdulillah, semoga berkah dan barokah kita semua. Makanya yang sangat kau terakan kita melakukan ibadah pangapunten di Lektor Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Yulis Arif Wicaksono dan juga Bapak Haji Sukanto yang telah memberikan sambutan, arahan dan juga motivasi pada pelaksanaan visitasi akreditasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Ya, semoga kepada Bapak Ibu untuk bisa mengkondisikan di tempatnya. Ustazah Bapak 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu presentasi kinerja sekolah sekaligus diskusi konfirmasi pemahaman oleh tim manajemen sekolah yang akan dipimpin oleh Ustazah Indawatul Muha SPDGF selaku Kepala Sekolah SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Masyayikh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Romo Kiai Haji Zaini Fuad Abdillah, kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Romo Kiai Haji Shomibul Hadi, kepada yang terhormat pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Bapak Haji Muhammadun, kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Ibu Nyai Haji Uswatul Hasanah SE, kepada yang terhormat Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Bapak Darmono Hadi MSI, kepada yang terhormat Badan Pencarian Mutu Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hamidiyah Dr. Soehadi MSI, Bapak Kiai Syaifuddin Nur MPD,
Husain MAG, serta tak lupa tim asesor dan PDM Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Haji Yulis Arfi Caksono SPD SAG MPD dan Bapak Haji Sukanto SPD MPD yang nanti kami tunggu arahan serta bimbingan dari panjenengan untuk Alhamidiyah SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah yang lebih maju dan lebih baik. Dan tak lupa kepada seluruh ustadzah SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara visitasi akreditasi SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau fitri wa dunia wal akhirah. Baik, langsung saja Bapak Asesor, kami ucapkan selamat datang di SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa profil SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah yang harapannya dari penyampaian kami panjenengan semua mendapatkan gambaran agar nanti saat proses observasi lapangan, proses wawancara dan juga supervisi proses pembelajaran berjalan dengan lebih baik. Yang pertama, nama SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah NPSN 700491117 Jalan Wolojoyo, Desa Bulu Marislor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Jadi SMA Al-Quran Terpadu Alhamidiyah ini merupakan sekolah atau lembaga yang dimiliki oleh Yayasan Alhamidiyah, di mana Yayasan Alhamidiyah ini tidak hanya SMA tetapi juga memiliki SMP, PAUD, kemudian TK dan juga pondok pesantren Tahfidz Alhamidiyah. Adapun visi sekolah kami adalah terdepan dalam mutu dan prestasi, unggul dalam iptek yang dilandasi iftar, serta terbentuknya generasi muda yang unggul, terampil dan berakhlak Quran. Misinya yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran yang dibimbing oleh ahlinya, yaitu nanti di pondok kami itu ada ustadzah tahfidz yang mendampingi sekitar 12 peserta didik, yang mana guru itu benar-benar fokus untuk mendampingi peserta didik sehingga target hafalannya juga akan sampai. Kemudian menghantarkan peserta didik menjadi penghafal Al-Quran yang baik dengan metode yang dua. Untuk metode penghafalan Al-Quran yang kami pakai di pondok pesantren kami adalah yang dua. Kemudian pembelajaran
kalau space itu ada kegiatan sendiri, selain itu juga ada program proses pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan praktikum. Ada bilingual language environment, yang bisa dilihat dari lingkungan kita itu semuanya papan-papan tempelan itu menggunakan bahasa. Selain itu setiap harinya peserta didik itu menggunakan bahasa asing, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Digilir setiap 2 minggu sekali wajib menggunakan bahasa. Kami juga menerapkan sistem punishment untuk peserta didik yang tidak menggunakan bahasa, sehingga iklim berbahasa bilingual language environment insya Allah sudah bisa dilihat di SMA Al-Quran Terpadu Al-Media. Kemudian ada program Smart Tahfidz School, ini yang baru kita launching kemarin Agustus, bahwasanya Al-Hamidiyah ini, Yayasan Al-Hamidiyah itu mengembangkan e-learning yang e-learningnya milik sendiri, Bapak. Jadi e-learning atau LMS itu milik kami sendiri. Kami bekerja sama dengan development LMS. Kemudian kita menyediakan sarana prasarananya, dan peserta didik di kelas 10 dan kelas 7 SMP itu proses pembelajarannya sudah menggunakan laptop dan e-learning. Kemudian ada Quranic Values Heritage Program, yaitu integrasi ayat Al-Quran dalam proses pembelajaran dan literasi dan numerasi program. Ini adalah beberapa dokumentasi program ALC, di antaranya yang pertama morning class dilakukan 15 menit sebelum proses pembelajaran, opening dan closing dalam proses pembelajaran yang menggunakan bahasa asing. Kemudian international teaching program, ini baru terjadi di bulan Oktober kemarin. Jadi ada bule native ya, itu yang ke sekolah kami melakukan proses pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kemudian ada weekly speech. Weekly speech ini dilakukan setiap hari Kamis jam istirahat, dan di setiap tahun itu ada festival bahasa. Tidak hanya peserta didik yang mendapatkan kelas bahasa, tapi juga ustazah juga mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Arab di akhir tahun. Jadi pondok kami itu unik ya Bapak. Selain ketika peserta didik yang lain itu di sekolah-sekolah yang lain libur, kami di bulan Juni itu tidak libur dan kegiatannya diisi dengan festival bahasa. Kemudian untuk Smart Tahfidz School sendiri, ini tahapannya yang pertama adalah analisis kebutuhan, pemilihan developer, pengembangan e-learning, pengadaan sarana prasarana, bimtek dan workshop digital, peresmian Smart Tahfidz School, pelaksanaan pembelajaran dan monitoring dan evaluasi. Ini kami ada contoh e-learningnya. Jadi seperti ini Bapak, e-learning yang sekolah kami kembangkan. Jadi ini tampilan pertamanya. Sebagai guru atau siswa nanti ada. Kemudian seperti ini Bapak. Jadi nanti ada jadwalnya setiap hari. Kemudian nanti ada agenda terdekat ini untuk mengingatkan peserta didik. Kemudian nanti guru bisa mengupload materi, bisa mengupload kuis dan juga tugas. Ini contoh kami kemarin ASTS atau Assessment Sumatif Tengah Semester itu menggunakan e-learning ini. Jadi soal-soalnya sudah diupload di e-learning, kemudian dikerjakan oleh peserta didik menggunakan laptop. Kemudian untuk materi dan soal
evaluasi praktikum. Ini dokumentasi P5 kokurikuler. Kalau dulu di tahun 2004-2025 adalah namanya P5, kalau di tahun ini namanya adalah kokurikuler. Ini contoh-contohnya ada entrepreneurship, terus kemudian suara demokrasi dan gaya hidup berkelanjutan. Seperti ini Bapak ada foto Bapak Soekarno dan Mbak Maimun. Ini adalah kreasi santri yang terbuat dari sampah. Kemudian kokurikulernya ilmu tanpa budi ibarat cermin tanpa kendali berupa theater science. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya kami bagi menjadi ekstrakurikuler wajib dan minat. Yang wajib ada pramuka, olimpiade matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi, bahasa Inggris. Ada non ekstra minatnya ada kewirausahaan, kir, desain grafis, MC, syarhil Quran dan juga paskibra. Kemudian untuk pelatihan peserta didik yang pernah kami lakukan ada seminar anti-bullying, kajian tafsir, seminar leadership, kami punya kismah atau OSIS, kemudian parent teaching day, kemudian seminar nafsa dan pencegahan tidak kekerasan, seminar kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat, simulasi bencana, self building dan study tour. Jadi meskipun peserta didik itu di pondok, insya Allah kami selalu menjaga kesehatan fisik dan juga mental mereka. Jadi setiap 2 kali dalam 1 semester itu ada kegiatan renang dan juga jalan-jalan di Gilir, dan juga di setiap tahun ada study tour. Kemudian hasil karya peserta didik ada kumpulan cerita pendek, ini kreasi film pendek, cahayanya ora hilang. Kemudian kreasi video AI, ada kreasi komik juga dan beberapa karya proyek P5 dan kokurikuler. Kemudian ada data TPK. Untuk seleksi guru kami, Bapak bisa dilihat gurunya semuanya masih muda, karena memang kami yang dicari dari yayasan ini adalah fresh graduate, otomatis masih muda-muda dan insya Allah energik dan juga motivated. Kemudian jumlah pendidiknya ada 14 pendidik dari 3 tenaga kependidikan dengan kualifikasi lulusan S2 5 orang dan pendidik dan lulusan S1 12 pendidik. Insya Allah. Kemudian untuk pengembangan kinerja guru yang pertama adalah sistem pembinaan dan supervisi. Supervisi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian pengembangan kompetensi guru yaitu seperti IHT, Bimtek digital, seminar pembentukan karakter dan juga gathering, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemberian apresiasi. Hubungan masyarakat dan lembaga eksternal diantaranya adalah GGS atau Gerakan Gemar Sodako. Jadi setiap kali sambangan 1 bulan sekali, wali santri itu membawa sodako berupa beras, minyak dan juga gula. Yang mana dari sodako orang tua ini nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat berharap bimbingan, arahan, dan juga masukan dari tim asesor dan PDM agar kami lebih meningkatkan mutu